Padahal sebelumnya itu nggak ada kepikiran untuk ke Korea dulu. Ya mungkin ke dunia ya, bisa keliling dunia wasilah Quran. Tapi target pertama itu sebenarnya bukan di Korea dulu. Dulu tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Azmina Bila Fahira. Insya Allah kita bertemu lagi di podcast Ceku, Cerita Kehidupan. Nah, sekarang saya bersama siapa nih? Bersama Ustadz Hikman Fakih. Tahu nggak beliau ini siapa? Iya, sekarang ini saya mewawancarai suami sendiri ya. Gini, Bi. Tadi Gimana? Ustadz, sekarang Abi. Kan aku tuh pas ta'aruf sama kamu itu karena waktu itu sempat lihat-lihat itu berita bahwa seorang Muhammad Hikman Fakih adalah imam masjid di Korea Selatan pada saat usia 17 tahun. Nah, waktu itu kan kita ngobrolnya berdua aja, sharingnya. Berbagi sedikitlah kepada teman-teman di rumah, siapa tahu ada yang mau meniru ta'arufnya. Enggak. Siapa tahu ada yang mau meniru kisah perjalanan beliau memperjuangkan Al-Quran. Bayangin loh, di usia 17 tahun mungkin kita masih, kesana kesini atau bahkan kita mengidolakan K-pop ya kalau sekarang. Tapi ini bukan K-pop lagi ya, luar biasa. Justru di usia 17 tahun dipanggil ke Korea gitu, jadi imamnya K-pop. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, Bi, ceritain dong sedikit, gimana sih kok bisa sampai kamu tuh menginjakkan kaki kamu di Korea Selatan, tapi dalam kondisi bukan healing gitu, tapi dapat jadwal imam. Itu ceritanya gimana? Biar teman-teman di rumah tuh pengen denger. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sebenarnya kalau untuk kenapa sih bisa sampai menjadi imam, ya ada kesempatan untuk menjadi imam di Korea, kenapa? Saya pun sebenarnya kalau ditanya kenapa itu ya nggak tahu. Cuman saya bersunudon bahwa mungkin ini salah satu kekuatan doa daripada orang tua, kemudian guru-guru dan orang-orang terdekat, orang-orang yang mencintai saya dan orang-orang yang saya cintai gitu. Jadi memang kadang-kadang di dunia ini itu kita tidak hanya melulu tentang belajar atau tentang ilmu, tapi perlunya adanya keberkahan dari seorang guru, dari seorang orang tua gitu ya. Itu jauh sangat perlu yang harus kita dapatkan. Lebih penting gitu Lebih ya. penting. Kenapa? Karena orang berilmu tapi sedikit atau bahkan tidak ada keberkahan, maka dia ya seperti nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau sedikit ilmunya tapi banyak keberkahan yang dia dapatkan, ya berupa ridho orang tua, ridho guru, ya itu insya Allah itu akan mengalir dengan sendirinya. Dan mungkin itu yang Abi rasakan pada saat itu, karena jujur ini senior itu sebenarnya banyak begitu kan. Waktu itu baru kelas 2 SMA, ya mau naik ke kelas 3 SMA, tapi kenapa gitu, kenapa yang harus dipilih itu harus Abi untuk menjadi imam di sana, itu kenapa? Ya mungkin ini padahal sebelumnya itu nggak ada kepikiran untuk ke Korea dulu. Ya mungkin ke dunia ya, bisa keliling dunia wasilah Quran. Tapi target pertama itu sebenarnya bukan di Korea dulu. Dulu tuh ya pengen bisa menjadi imam atau berdakwah di Amerika. Dulu itu begitu. Tapi ternyata Allah belum kesanakan. Barangkali mungkin lebih siapnya untuk ke Korea dulu, untuk belajar dulu gimana sih ngadepin orang-orang di sana seperti apa, kemudian adaptasinya seperti apa. Karena mungkin secara jarak, kemudian adaptasi yang ada di Korea dan Amerika mungkin jauh gitu kan. Terus jaraknya juga mungkin lebih dekat, masih sama-sama di Asia gitu. Jadi mungkin nggak terlalu beda gitu kan. Jadi nggak terlalu beda dengan Indonesia. Jadi mungkin lebih 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 mengambil pengalaman daripada untuk bisa dakwah di luar gitu. Perjalanannya bisa ke Korea itu dari mana? Disuruh pesantren. Oh iya, ini kan dari waktu itu mondok di mana? Darul Di Quran. pesantren Darul Quran ya. Emang rata-rata pondok pesantren Darul Quran tuh kayaknya apa ya? Orang yang keluar dari situ tuh nggak tahu ya, image-nya itu beda, kayaknya orang-orang berilmu gitu. Alhamdulillah. Ya ngelihatnya kan orang-orang lulusan Darul Quran itu benar-benar
jadi orang gitu ya, emang jadi orang. Nah ini salah satunya gitu, apakah memang waktu itu ada diutus dari pesantren Darul Quran atau gimana kok bisa jadi imam di Korea? Ceritain dong Jadi awal mulanya. sekilasnya mah begini ya. Kalau cerita panjang itu mungkin nggak cukup untuk waktu 1-2 jamnya. Panjangnya itu. Ini singkatnya begini. Mungkin pada saat itu ayah Ustaz Yusuf Mansur kan lagi silaturahim ya, dakwah di Korea. Mungkin sekitar bulan April, kalau nggak salah dengar ya, waktu itu bulan April. Kemudian ketemu salah satu jamaah ya, atau beberapa jamaah yang ada di Masjid Darussalam Korea. Ngobrol, Ustadz, nanti bulan lagi puasa nih, boleh dong kirim imam ke sini santrinya. Nah, salah satunya Abi dipilih pada saat itu. Jadi 2 pengabdian yang udah lulus, satunya santri masih kelas 2 SMA waktu itu, baru mau naik kelas 3 gitu kan. Ya, alhamdulillah. Habis juga bingung kenapa kok bisa saya gitu kan. Ya berhusnudzon ya mungkin ini semua berkat doa dari orang tua, terus ridho daripada orang tua, doa guru yang selalu mengajarkan, karena selama di pesantren sering sering dikasih masukan bahwa nggak pernah ridho orang tua, nggak pernah ridho guru. Kenapa? Karena dengan itu jalan itu pasti akan nggak kerasa gitu. Kita arahnya kemana, bagaimana, insya Allah pasti akan ada jalan yang mungkin datanya itu rezeki atau sebuah jabatan atau pekerjaan atau apapun itu yang datangnya tidak disangka-sangka tiba-tiba. Ya mungkin dari itu juga gitu. Dan alhamdulillah tuh ditunjuk, akhirnya bisa berdakwah di sana. Dan waktu itu masih benar-benar insecure karena paling muda di sana gitu. Rata-rata di sana umur Paling kecil 30-an. juga ya? Kecil juga. Badannya ya? Jadi nggak percaya gitu. Kalau ini benar ustadznya gitu kan. Pas di pesantren aja dikiranya santrinya, jadi pas jalan sama santri, Dek maaf ini deh uang saku, padahal ini ustadznya. Jadi pernah waktu itu tuh ceritanya kayak kan Abi udah jadi ini guru halakoh ya, udah Jadi, lulus lah, udah lulus pokoknya mega halakoh. Adalah salah satu wali santrinya mau jenguk anaknya. Dan di situ ada Abi juga di situ. Ngobrol-ngobrol, orang tuanya ini nggak tahu kalau ini itu ustadznya, ustadz halakohnya. Pas sudah mau salaman bubar, ya mereka dikasih uang kan, teman-temannya si anak ini. Termasuk Abi juga dimasukin ke dalam, nah ini buat jajan ya, dikantongin ke sini gitu. Oh ya belum nanya, ini siapa? Kata anaknya kan, kata bundanya ini nanya ke anaknya gitu kan. Ini ustadznya. Oh ustadznya mohon maaf ustadz nggak tahu. Dan itu nggak sekali 2 kali, hampir sering. dikira emang masih kecil gitu ya. Iya. Ya gitulah, alhamdulillah. Jadi ya banyaklah pengalaman-pengalaman yang mungkin. Wasilah untuk ada di Korea Selatan itu yang pertama tentunya keajaiban Al-Quran ya. Betul. Al-Quran itu bisa membawa kita kemanapun kita mau. Dan bahkan gak disangka-sangka kan tadi niatnya pengen ke Amerika, ternyata Allah utus ke Korea Selatan. Dan ternyata emang ridho dari orang tua dan juga guru itu sangat penting ya teman-teman. Saya pernah menjadi bukti, jadi waktu itu Abi tuh lagi sakit kan, di rumah tuh lagi sakit ceritanya. Tiba-tiba tuh ada telepon dari Syekh Hikman, temenin ke bandara, ya kan? Itu. Ke bandara. Posisi lagi sakit, tapi jawaban kamu tuh, Umi, aku anterin Syekh aja ya, nggak apa-apa. Semoga ini menjadi wasilah, menjadi sembuh penyakitnya. Dalam kondisi lagi sakit, guru itu datang minta tolong anterin ke bandara, tapi beliau memaksakan gitu. Dan emang selalu pokoknya Abi ini selalu bilang pokoknya apapun perintah guru, bismillah aja, jangan ditolak. Yang penting iyain dulu gitu. Iya. Nah, Jadi emang gitu, kita harus bisa ngadepin selagi kita itu mampu bisa. Kecuali kalau memang udah bener-bener nggak bisa ya, jadi ya udah. yang penting jalanin dulu. Nah, Apalagi ini guru juga Quran, itu saya itu kan yang ngajarin Nabi itu dari memang bener-bener setoran dari awal itu kan, ya luar biasa perjuangan beliau dan juga jasa beliau. Maka nggak ada harganya sebenarnya kalau kita balas budi kepada guru, apalagi guru-guru Quran. Nah, ini kan nggak terlepas tentunya pasti dari didikan para guru di pesantren Darul Quran, ya. Alhamdulillah. Mencetak generasi anak muda yang berakhlak dan juga mencintai Al-Quran, itu pasti nggak jauh dari guru-guru yang ada di pesantren Darul Quran. Masya Allah, yang telah mendidik anaknya, anak muridnya menjadi suami yang soleh, murid yang soleh juga, yang sukses.
selain di Korea itu menjadi imam di masjid mana aja nih, Bi? Ya, alhamdulillah ya. Abi juga Dari pernah, umur berapa sih menjadi imam itu? kalau pertama kali menjadi imam itu tahun mungkin 2014 atau 15 ya. Umurnya umur berapa Usia itu? 15, Usia 15 tahun. 15 atau 16 tahun itu awal di musola. Hmm. Awal di musola, kemudian di musola dekat rumah kan. Akhirnya dari situ banyak orang kampung itu mengenal, oh bagus ini, tertarik. Akhirnya di beberapa masjid di kampung. Jadi memang prosesnya itu nggak langsung ke sana, enggak. Sebenarnya awalnya itu memang dari yang kecil dulu, jadi merasakan proses kecilnya jadi imam gitu. Jadi nggak langsung Di Korea lingkup, ya? enggak, di lingkup pesantren dulu. Di lingkup Jadi dulu pesantren. kan di pesantren itu kan ada kelas iqdad ya. Dulu Abi itu dari iqdad hanya sebatas berapa orang doang, mungkin puluhan lah, nggak sampai ratusan gitu. Nah itu dijadwal imamnya. Jadi sekalian belajar, sekalian memang apa namanya biar bisa jadi imam. Akhirnya di situ udah terlatih biasa. Oh gini ya. Akhirnya ketika pulang ke rumah siap untuk menjadi imam. Walaupun dari musola kecil, kemudian ke masjid-masjid di daerah kampung di setempat ya. Lama-lama, alhamdulillah nih PPPA juga apa dulu sering memberikan kesempatan untuk Abi untuk ngaji di luar gitu kan. Akhirnya di situ mungkin banyak dikenal. Terus guru-guru juga seperti Ustadz Yusuf, Ustadz Tarmizi, Ustadz Sani, Kiai Jamil dan lain sebagainya. Itu ya ada apa namanya memberikan kesempatan buat Abi lah. Jadinya mengenalkan juga sehingga disitulah banyak pengalaman sampai akhirnya ya sampai ke tahap ke Korea itu gitu. Dan itu ya nggak jauh-jauh dari keajaiban atau keberkahan Al-Quran itu. Karena memang kalau kita mau gitu dekat sama Al-Quran pasti nggak nyangka lah, dan mau dan dekat dengan Al-Quran itu tidak melulu tentang bagaimana membacanya atau menghafalnya. Itu nggak segitu, nggak cuma itu, lingkupnya tuh luas. Kita mengabdikan diri kita ke dalam Al-Quran itu juga sudah termasuk insya Allah bagian daripada orang-orang yang apa namanya Al-Quran juga. Kita cinta sama orang-orang Quran itu insya Allah kita berada dalam lingkup orang-orang yang Al-Quran juga, termasuk misalkan pekerjanya nih misalkan atau OB-nya atau apanya yang pokoknya berkontribusi berhadapan dengan Quran, itu pasti Allah berikan fadilah atau keajaiban untuk dirinya, itu keberkahan yang luar biasa, apalagi dia mau membacanya sampai menghafalnya sampai menjaganya mengamalkannya. Ini luar biasa memang Al-Quran itu. Jadi emang di pesantren Darul Quran itu guru-gurunya itu selalu memberi kesempatan kepada santri-santrinya untuk ayo kamu pasti bisa gitu ya. Iya, memang jadi harus, dikasih kesempatan ya kan, gitu. iya. Jadi kan gunanya kita disantrikan, kita dipondokkan untuk menjadi santri. Gunanya kan ketika nanti gede pulang nanti itu memberikan manfaat ke umat banyak begitu. Jadi diberikanlah kesempatan dimulai dari sejak dini. Belajarlah dari kesalahan. Jadi ketika ada salah-salah itu nggak langsung disalahkan, tapi biarlah mereka belajar dari kesalahan. Tapi bukan berarti dibiarkan gitu, tetap diingatkan gitu kan. Dan Abi merasakan itu ketika menjadi imam salah atau ini itu salah itu pernah, dan memang waktu itu memang lagi tahap belajar gitu kan, dan Harus guru-guru dicoba juga, dulu gitu ya. guru-guru juga nggak pernah menyalahkan kamu ini itu, enggak, tapi justru disemangatin, nggak apa-apa, bismillah ini itu, dan itulah yang menjadi semangat juga. Kadang terkadang kan kita sebagai santri juga gimana gurunya ya teman-teman. Soalnya ada juga kan yang sekolah ya udah kita sekolah lulus ya udah keluar gitu. Jarang sekali mungkin dimana si tahap guru ini memberikan kesempatan, itu jarang sekali. Misalkan kalau di pesantren Darul Quran ini emang benar-benar apa namanya disuruh ayo terjun langsung gitu, dikasih kesempatan. Harusnya memang mungkin ya, mungkin beliau yang jadi imam kadang malah lebih baik milih santrinya, udah ini gitu. Dan ternyata PPPA juga telah memberikan kesempatan banyak. Abi tuh udah roadshow kemana-mana sama PPPA ya? Alhamdulillah, itu 2000 itu kan terbentuknya imam muda mungkin ya. Ini apa pandangan Abi sendiri, mungkin gambaran waktu Abi diberangkatin di Korea itu. Jadi di tahun pas banget setahun setelahnya itu ngadain roadshow imam muda itu kan 2018, 2019 gitu. Sampai 2020 cuman COVID sampai sekarang ini gitu kan. Oh, Maksudnya jadi belum kebangun lagi gitu. Jadi PPPA ini teman-teman lembaga
sosial. Nah, buat teman-teman nih, kalau mau Ramadan nyari imam tuh cari di PPPA. Nanti Iya. ketemu seperti ini. Di PPPA ini banyak banget programnya. Salah satunya adalah Imam Muda yang memang setiap tahun atau Ramadan mereka mengirimkan imam muda yang berkompeten di bidang Al-Qur'annya itu. Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Jujur ya Bi, emang aku tuh perasaan aku sendiri ya, maksudnya kayaknya ketika inget Darul Quran itu inget dengan kumpulannya orang-orang hafiz Quran gitu. Emang kayaknya Alhamdulillah. Darul Quran itu pencetus ya, walaupun nggak tahu ya, cuman yang aku tahu pokoknya kalau inget nama Darul Quran, nama PPPA itu pasti Banyak pencetusnya. mencetak menghafal Quran. Iya, apalagi dengar PPPA itu rumah tahfiznya ada berapa tuh? Ribuan, Ada dua ribuan, ribuan ya, ada ribuan ribuan ya, pokoknya. ribuan rumah tahfiz PPP dan itu benar-benar real loh teman-teman. Jadi aku kan bukan dari Darul Quran ya. Aku Sebelumnya. gabung ke Darul Quran itu setelah nikah. Jadi memang benar-benar ketika dengar orang itu lulusan Darul Quran tuh langsung wah mindsetnya wah dia orang-orang pejuang Quran gitu. Jadi masya Allah banget. Tapi emang terbukti loh teman-teman lulusan Darul Quran ini soleh-soleh. Nah. Alhamdulillah. Abi, tentunya kan ketika kita memperjuangkan sesuatu hal itu pasti ada hikmah yang kita dapetin, ya. Nah, kamu kan memperjuangkan Quran itu pasti nggak instan kan? Kamu ngafal Quran Pastilah. nggak di Darul Quran langsung ngafal kan? Dulu mungkin pas masih kecil pernah ngafal juga. Nah, hikmah kamu dari kecil kamu memperjuangkan Al-Quran sampai sekarang pun masih bergelut di bidang Quran. Sekarang pekerjaannya di mana? Kerjanya di mana? Bukan kerja sih, lebih Apa? mengabdi. Oh, Abdi itu ngabdi. pokoknya kalau terkait ke pendidikan, apalagi terkait Quran ya, Mm-mm. nggak nganggapnya bahwa aku itu bekerja, tapi ya mengabdikan Mengabdi ya. diri, Oh. khodim gitu, menjadi pelayan lah, maksudnya Oke. khodim daripada anak-anak yang belajar Al-Quran Sebelum gitu. melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kesibukannya apa sih sekarang, Bi? Alhamdulillah sekarang kan kita sibuk ngurusin santri, santri Santri gede. mana nih? Oh, santri gede. Di Ya, mana? jadi Di mana? alhamdulillah teman-teman. Jadi kami kesibukan sehari-hari ya mendapatkan amanah yang mungkin cukup besar juga. Makanya perjuangannya juga cukup berat. Itu menjadi salah satu pengasuh di eh, Darul Quran, yakni di kampusnya Institut Darul Quran. Di situ Oh, ada jadi asrama. Darul Quran itu bukan Ada hanya asrama. pesantrennya aja ya, tapi juga Hmm. ada universitas atau mungkin sebelum jadi universitas itu institut ya. Sekolah Ada tinggi, kampus. iya. Sekolah tinggi ya, Situ ada Institut Darul asrama, Quran. itu kan alhamdulillah teman-teman. Jadi kita dapat amanah di situ untuk bisa membimbing atau ngebersamai teman-teman yang mau tidak hanya kuliah saja, tapi juga menghafal Quran dan belajar agama lainnya juga. Situlah Oke. pengabdian. Nah, perjalanan sampai di titik menjadi seorang pengasuh itu kan pasti nggak mudah ya. Hikmah, apakah ada hikmah? Maksudnya hikmah apa sih atau keajaiban apa sih yang telah merubah hidup kamu menjadi seseorang sekarang ini? Apakah itu benar-benar the real karena Quran gitu? Adakah keajaiban Al-Quran di dalam hidup kamu? Kamu kan memperjuangkan Al-Quran nih, nggak sia-sia dong, pasti ada hikmahnya, pasti Pasti. ada ininya, iya. Boleh dong, apa sih hikmah dari setelah sekian panjang kamu memperjuangkan Al-Quran? Apa ya, untuk hikmah itu mungkin karena saking banyaknya hikmah yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada Ali khususnya, itu jadi ya apa nggak terhitung gitu. Cuman mungkin ada beberapa yang masih sangat teringat gitu ya. Itu yang kami rasakan ketika kita memang benar-benar mendekatkan diri dengan Al-Quran, ya, maka Allah itu berikan sesuatu hal yang memang kita tuh nggak disangka gitu. Termasuk eh, ini menikah, kita bisa nikah itu nggak disangka dengan waktu secepat itu, walaupun memang dari dulu, bukan dari dulu nih, dari pas udah masuk kuliah gitu ya, itu ada pikiran pengen nikah muda, tapi di pikiran itu nggak kebayang, kayaknya nggak mungkin secara finansial pada saat itu, ya begini-gini aja, kerjaan juga nggak wow banget gitu kan. Terus kemudian masih banyak lah PR-PR, tapi yang kemudian Abi rasakan itu ketika balik lagi ke Al-Quran, ya Allah, ini kayaknya kebutuhan saya ini udah pengen
udah siap untuk berkeluarga ya Allah, apakah ini kalau memang ini jalannya maka Allah mudahkan, Engkau mudahkan ya Allah. Dan itu prosesnya itu ya nggak jauh-jauh dari lebih banyak ngafal atau lebih banyak murojaah untuk membaca Al-Quran. Dari situ nanti aku akan tunjukin jalan-jalan gitu, maksudnya ini bener loh jalanmu udah begini nih, ya udah sana lanjutkan. Ketika ngomong sama orang tua sama mama itu alhamdulillah itu direspon oke. Padahal sebelum-sebelumnya itu ya berat, maksudnya ntar tapi ketika bisa sama Umi dikenalin gitu kan, ya udah Bismillah gitu. Jadi ya itulah salah satu hikmah ya yang Abi rasakan pada saat itu ketika lagi jatuh-jatuhnya atau lagi galau-galaunya gitu lah. Mungkin ya namanya orang juga kan punya khilaf gitu kan. Pernah merasakan di titik itu kayak aduh jenuh atau udah nggak, maksudnya dengan Quran itu kayak udah biasa aja gitu. Pernah Abi merasakan hal itu juga. Cuman rasanya justru kalau kita ngejauhin, kita malah dijauhin segalanya gitu. Apa-apa tuh dijauhin gitu. Akhirnya ada di situ udah kayak buka kesadaran itu. Wah, ini Quran ini emang udah jadi jantung, emang udah jadi hati, jangan ditinggalin. Ini tinggalin sebentar aja, dia itu kayak apa ya, bikin gelisah gitu loh. Tapi ketika kita datengin aja, coba kita lagi galau, kita lagi bener-bener penat, ya datenglah baca Quran. Insya Allah pasti apapun ayat yang kita baca, ntar adem sendiri gitu loh. Lah dari situ nanti akan Allah tunjukkan jalan-jalan gitu. Jadi pernah waktu itu ada di titik memang jauh dari Al-Quran. Jadi enggan gitu loh, maksudnya ya biasa aja kayak nganggep ini Quran, ya udah gue udah hafal, ya udah gitu. Pernah di titik itu ya, jadi akhirnya dunia itu hidup itu udah kayak nggak karuan. Ternyata suruh balik lagi itu Bismillah, ngafal lagi, kemudian baca lebih banyak lagi, mengingat kembali lebih banyak lagi. Disitulah keajaiban atau hikmah-hikmah salah satunya yang bisa menikah di usia dini itu ya menurut Abi ini sungguh sangat luar biasa gitu loh. Masya Allah. Jadi hikmah dari Al-Quran itu justru Al-Quran itu semakin kita tinggalin, semakin kita kehilangan segalanya. Iya. Semakin kita dekatin, semakin Quran itu memberikan keajaiban yang luar biasa yang tak terduga. Itu baru di dunia, bagaimana di akhirat nanti loh. Dan itu baru di dunia ya. Quran itu di dunia udah nolong kita gimana nanti di akhirat gitu. Makanya dan setiap orang pasti punya hikmah atau keajaiban berbeda-beda terkait dengan kehidupannya masing-masing dengan Al-Quran itu. Makanya jadi, kan gini, apa namanya, dalam hadis Nabi kan dikatakan Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Jadi kalau kita mau peduli atau dekat atau ngurusin ngerumat lah bahasa Jawanya itu, yang menjaga Al-Quran, maka Allah itu akan angkat derajatnya. Jadi maksudnya Allah itu akan berikan posisi yang tidak biasanya gitu, pasti diangkat. Jadi dengan diangkatnya orang itu pasti akan ada kebaikan-kebaikan yang muncul di dalamnya. Tapi kebalikannya kalau kita nggak mau dengan Al-Quran, dan itu pernah Abi rasakan enggan gitu, maksudnya ya saya semakin hina gitu, saya semakin nyasar gitu, nggak tahu jalan pulang, tak harus kemana. Karena petunjuknya ada di Al-Quran. Iya, makanya kamu jauhin Quran ya kesasar gitu. Kita nggak peduli gitu ya. Bener itu Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharina gitu. Jadi maksudnya ya udah kalau kita deket nih pasti Allah akan jalan. Tapi kalau ingin jauhin pasti aduh nggak tahu jalan pulang itu seperti apa. Maka kita sebagai umat muslim, umat mukmin ya, umat Nabi Muhammad, karena kita diwariskan oleh Nabi Muhammad dengan Al-Quran, maka jangan tinggalkan. Setidaknya kalau nggak bisa menghafal, ya kita itu bisa ngebaca. Nggak bisa ngebaca, ya setidaknya itu kita ada niatan untuk belajar gitu loh. Nanti dari situ kan Allah pasti lihat proses atau ikhtiar kita, bukan langsung hasil pasti ikhtiarnya seperti apa. Jadi bisa kita ambil teman-teman hikmah dari Ustadz Hikman Fakih ini dari Abi, bahwasannya semakin kita ngejauhin Al-Quran maka semakin kita nggak tahu arah
pulang kita harus kemana, karena semua petunjuk ada di Al-Quran. Bahkan waktu itu ada di posisi penat, ada di posisi gelisah, bingung mau ngapain, akhirnya deketin Quran dan ketemulah dengan jodohnya gitu kan. Jodoh Alhamdulillah. yang memang tadinya nggak niat nikah muda gitu kan. Enggak, sebenarnya ada, cuma Oh nggak gitu. tahu caranya Caranya gitu. nggak tahu. Jalannya itu nggak Oke. ketemu, kayak nyasar-nyasar terus itu yang Nah, ngerasain itu loh. nggak Jadi dapet restu orang tua gini, terus gitu. jadi yang kementrak lagi, ini kementrak lagi. Jadi kayak, aduh, kayaknya nih belum waktunya apa gimana gitu kan. Oke, jadi dan waktu itu malah karena kamu itu menikah niatnya apa namanya biar bisa murojaah, hafalan terjaga gitu kan, pandangan terjaga. Akhirnya setelah menikah pun Allah tunjukkan keajaiban Al-Quran lagi tuh. Tadinya Madinah, Universitas Islam Madinah yang udah kamu Oh lupakan iya, selama 4 tahun, iya. ya kan? Kamu menikah, Jadi nggak ada kesepakatan antara kita bahwa Umi nanti ketika nikah sama Abi tuh mau ke Madinah tuh nggak ada, karena Abi udah ngelupain Madinah karena udah lupa banget, udah 3 tahun penantian tuh nggak ada jawaban. iya, iya kan udah Akhirnya 3 tahun sampai mau akhirnya bisa nikah. menikah dan ternyata Baru setelah 1 menikah minggu. baru 1 minggu itu dapat hadiah dari Allah kado pernikahan, tiba-tiba Lulus di lulus di Madinah. Madinah, dan itu kan suatu hal yang kayak mustahil banget gitu ya. Hah, emang iya gitu. Iya Itu juga ya adalah itu salah banyak satu lah setelah keajaiban Quran. jadi gini, kita kembali ke Quran itu banyak keajaiban. Salah satunya yaitu menikah tadi. Nah, dalam nikah pun ada keajaiban juga. Nah, Banyak rezeki atau hal-hal yang mungkin sebelumnya berdatangan. pernah kita dapat itu pasti kita akan dapat yang baru juga. Nah, itu yang rasain. Dan Umi mesti merasakan juga tentang bagaimana perubahan kehidupan ketika sebelum menikah dan setelah menikah, ketika belum kenal dengan Quran, setelah kenal dengan Quran, sebelum dekat dan setelah dekat, mestinya kan merasakan juga. Nah, jadi teman-teman kita bisa mengambil banyak hikmah, bahwasannya pesan dari podcast ini dari Abi dan atau Ustadz Hikman Fakih ini, bahwasannya memang Al-Quran itu segala petunjuk kehidupan kita gitu. Ya. Betul. Dan ya setiap orang juga mempunyai kisah masing-masing tentang keajaiban dan hikmah daripada Al-Quran tersebut. Dan pastinya Umi pun pernah merasakan, ya enggak? Iya, Iya, pasti. pastinya. Nah, coba dong cerita gantian biar jangan Abi doang gitu. Apa sih yang udah pernah Umi dapatkan tentang keajaiban atau suatu hal yang wow sangat amazing begitu tentang Al-Quran gitu. Ketemu kamu. Simple gitu doang ya. Oke, Apa coba? sedikit cerita aja ya, teman-teman. Ini masih nggak bosan kan dengerin tadi kan cerita dari apa Abi. Ini ada quotes ya, bukan quotes sih, maksudnya gini. Perjalanan aku, ini nanti jedak-jeduk lagi dibikin. Perjalanan aku memperjuangkan Al-Quran itu jauh lebih besar daripada perjalanan aku memperjuangkan diri aku sendiri. Wow, Ngerti nggak? gimana itu? Coba dong ceritain biar teman-teman ini paham gitu loh. Jadi emang, taruh aku kalau cerita gini aku suka melo, taruh ya. Nggak apa-apa, keluarkan aja. Ini perdana loh aku cerita di online. Sejauh Ya, ini aku belum pernah cerita gitu. Emang jadi nggak usah ceritain masalah itunya ya, Ya, masalah bisa. Qurannya aja gitu. Nah, Mungkin yang teman-teman lihat betapa indahnya kisah hidup aku bertemu dengan sosok yang soleha. Siapa sih seorang wanita? Soleh. Mau melo malah ketawa lagi. Iya, maksudnya setiap wanita pasti punya impian pengen memiliki imam yang bisa Baik. menjadi driver kita menuju surga gitu. Jadi mungkin Allah kasih begini pun gak mulus loh untuk aku mendapatkan sosok seorang Ustadz Hikman Fakih gitu lah ya, orang yang berilmu dan lain amin, sebagainya. amin. Makanya kan banyak nih teman-teman di sana, tirakatnya apa sih Ustazah Fahira, amalannya apa sih sampai dapat imam yang Masya Allah Amin. soleh gitu. Amin. Jadi yang teman-teman lihat di media sosial itu perjalanan perjuangan aku sampai aku ketemu dengan sosok yang memperjuangkan Al-Quran juga, itu nggak mudah. Semua dilewati dengan air mata gitu. Mata gimana tuh? Air Jadi ada nggak kayak kejadian gitu loh, maksudnya apa sih yang kiranya itu bisa benar-benar ngebangkitin suasana lagi itu? Singkat cerita aja, aku dari keluarga biasa aja
dari maksudnya yang nggak dari keluarga yang cukup. Allah memberikan nikmat kepada aku lahir dari keluarga yang cukup. Waktu itu tuh adik aku tuh fans berat banget Kak Wirda Mansur waktu itu. Jadi setiap bukunya dia punya, setiap bukunya dia koleksi Ada. semuanya. Dia termotivasi untuk menjadi penghafal Quran itu baca bukunya Kak Wirda waktu itu. Terus dia tuh pengen ngafal Quran, pengen ngafal Quran. Bayangin teman-teman, aku usia 17 tahun itu kan keluar sekolah, kuliah. Kalau aku dengan ego aku sendiri mungkin bisa kita nikmati masa muda itu dengan berhappy-happy ya. Happy main ke sini bareng teman-teman, tapi aku enggak. Aku waktu itu mikirin bagaimana caranya untuk ngewujudin cita-cita dia aku menjadi penghafal Quran. Jadi singkat cerita, aku waktu itu izin ke mama, aku bawa ade lah ke Jakarta gitu. Aku waktu itu kerja di Jakarta, jadi pelayan di pempek. Pernah. Tapi itu maksudnya suatu hal yang tadinya aku di SMA itu dicap orang manja, orang kaya gitu-gitu loh. Tiba-tiba mereka mengenal aku, kok bisa sih seorang Fahira kerja jadi pelayan gitu-gitu. Karena itu pun dulu aku sering banget ikut kajian Ustadz Yusuf Mansur di Istiqlal. Dulu, dan ini baru aku cerita, dulu aku juga selalu sering ngaji. iya, aku sering selawatin siapa sih yang ngaji gitu. Karena Ternyata emang mungkin PPPA ya, teman-teman PPPA yang dari dulu mesti nggak asing sih. Iya. Bahkan mungkin bosan kali Mungkin ini teman-teman ngajinya nggak diganti-ganti. iya, teman-teman di rumah juga pasti pernah kan ikut kajian Ustadz Yusuf Mansur di Istiqlal, pasti nih ada nih gitu Ada kan. hampir setiap Termasuk bulan. salah satunya aku waktu itu. Jadi aku tuh selawatin nih siapa sih yang ngaji gitu. Dan itu baru aku ceritain pas aku nikah. Aku kan ngeliatin, aku dulu sering loh ikut. Lah itu aku yang ngaji kata Hikman. Oh iya gitu. Berarti kita sempat ketemu tapi Allah pisahin dulu gitu. Nah, waktu itu karena sering ikut kajian di Jakarta itu, kalau misalkan kita benar-benar nggak keluar dari zona nyaman kita mungkin ya kita happy-happy, enjoy gitu kan. Kata teman-teman ke mall yuk, ke mall oke gitu. Tapi kalau kita nggak keluar dari zona nyaman, kita akan kehilangan arah juga. Akhirnya waktu itu aku sering ikut kajian ke Istiqlal, terus juga sering ketemu Ustadz Yusuf, maksudnya gitu kan. Sering ini datang kajian. Datang kajian beliau. Nah akhirnya aku tinggal di Jakarta di dunia metropolitan yang benar-benar jahat ya. Maksudnya aku pernah juga tuh ketipu kerja, hampir diculik dan lain sebagainya. Aku sampai sendirian di Jakarta gitu, benar-benar sendirian, hidup sendirian. Waktu itu ngelamar kerja kata tukang bakso, "Neng ngapain kesini? Ini tuh gang sepi, rawan ini. Saya mau lamar kerja, katanya saya mau dijemput gitu kan. Kamu cepet pulang, nanti dijemput diculik loh kamu." Wah di situ udah benar-benar masih maksudnya Takut, trauma. iya, dan itu tuh perlindungan dari Al-Quran juga karena aku emang tujuan kerja itu aku nyari dana biar aku bisa mondokin adik aku jadi penghafal Quran. Karena waktu itu mindset aku, aduh kayaknya nggak mondok di tahfiz itu mahal ya gitu. Yang kita nggak tahu gitu kan, kayaknya kita harus ngeluarin biaya ini. Sedangkan aku anak pertama yang memang orang tua itu mengharapkan Bisa kesuksesan ngebantuin, adik-adiknya itu ada di tangan kakaknya gitu. bisa ngebantuin. Jadi waktu itu juga. aku nelpon mama, sini aku bawa adik gitu kan. Akhirnya singkat ceritanya aku bawa adik aku sampai jam 2 malam aku bawa dia ke salah satu pondok. Stasiun. Salah satu pondok yang nggak bisa aku sebutin di sini gitu. Nanti promosi. Iya ke salah satu pondok di Jakarta. Itu sampai jam 2 malam aku naik Masih busway di berdua, iya di terminal rambutan yang rawan dengan perampokan. Aku masih kecil gitu kan, 17 tahun harus bawa adik aku kemana ini. Akhirnya singkat cerita ketemulah aku sama pesantren yang benar-benar di situ nggak dipungut biaya sama sekali. Pada saat Jadi itu benar-benar gratis 100% gitu loh. Biayanya masuknya, terus juga ininya. Tapi itu sistemnya daurah sih, karena daurah mungkin rata-rata kayak gitu ya. Beda lagi dengan mondok. Itu kan di situ sistemnya daurah. intinya belajar di menghafal Quran itu sudah. Ngafal Quran aja. Yang penting kan ada pengen ngafal Quran ya udah gitu. Set, masuk, singkat cerita 3 bulan dia nyelesain tuh 30 juz. Kaget sih karena dia tadinya kan nggak punya hafalan sama sekali. Dan waktu itu teman-teman baru tahu mungkin di sini, justru aku itu lebih duluan adik aku hafiz Qurannya dibanding aku. Tapi bagi aku kayak gini, ya udah yang penting ada aku. Jadi ya Allah aku kapan ya ngafal Qurannya gitu kan. Aku juga pengen ngerasain masa-masa muda tuh
kayak orang-orang gitu kan, mondok, fokus belajar, sedangkan aku harus kuliah dengan fokus ngebiayain adik aku gitu. Jadi ya Allah mungkin aku belum bisa menjadi penghafal Quran, tapi minimal aku udah membuat adik aku jadi penghafal Ya Quran. itu tadi, makanya kalau kita mau ngerumat, ngejaga itu kan nggak cuma kita ngejaga, ngebaca, ngafal, ngejaga itu kan nggak. Jadi apa yang ada di lingkungan kita, kalau kita berkontribusi dengan Al-Quran, pasti itu akan mendapatkan hikmahnya. Dan mungkin itu Iya, hikmah-hikmah yang udah Umi dapatkan. iya Salah satunya betul. bisa ngebawa adik apa Ah, memperjuangkan untuk bisa ngafal Quran Ade gitu. itu tiga Apalagi bulan, sekarang. 3 bulan tuh selesai di pesantren itu. Terus Hmm, tiba-tiba mau wisuda, terus aku telepon mama kan, kaget. Mah, Ade mau wisuda nih gitu kan, mau wisuda tahfiz. Kaget dong, hah kapan masuknya gitu. Jadi orang tua tuh nggak tahu apa-apa, bener-bener kayak dibawa masuk pesantren ya udah gitu, nggak tahu biayanya dari mana. Aku tuh sampai setiap Sabtu itu ya Baju. jualan baju, jualan makaroni ke pondoknya, biar nanti hasilnya itu buat jajan adek gitu. Karena adek minta jajan, jadi aku bilang, Dek, kalau minta jajan apa-apa ke teteh gitu kan, jangan ke mama dulu kalau teteh masih ada. Jadi ya udah dia akhirnya ngeluhnya apa-apa karena aku ngebiasain dia itu akan punya adik lagi gitu kan. Dia kan punya adik lagi, kita 6 bersaudara. Dan ketika dia punya adik lagi, dia udah terbiasa ketika adiknya minta uang, oh gini ya rasanya jadi kakak gitu. Jadi kita emang mencontohkan kepada adik itu, kita harus dengan terjun langsung gitu, mencontohkan dengan praktek. Akhirnya singkat cerita, tapi waktu itu mama nggak bisa datang. Yang datang itu cuman papa yang datang. Akhirnya papa yang datang. Jadi pas pemakaian mahkota itu ke aku sama papa. Jadi aku nangis kayak mama tuh video call aja gitu, video call dan lain sebagainya. Singkat cerita, setelah itu kan daurah doang tuh, jiadah ya, jiadah. Ada tuh bingung lagi tuh karena dia fasenya gimana sih, orang belasan tahun ya, masaknya dia Ngapal pengen doang. main, pengen ini itu, dia bingung tuh. Teh, terus aku harus sekolah kemana lagi ini? Dia tuh waktu itu kelas 1 SMA. Akhirnya aku berdoa sama Allah, ya Allah tunjukkan gitu kan. Aku ngekos di salah satu di Serang. Bapak kosan samping aku tuh ngajak makan-makan karena dia mau perpisahan. Tiba-tiba dia bilang, Ketemu orang baik. Fahira, kok kayaknya kamu lagi ada pikiran apa? Ya udah saya cerita lah. Ya nih ayah, papi nyebutnya. Papi atau apa ya? Iya papi. Ya, oh Dedi. Jadi Dedi, dia pengennya disebut Dedi. Ya Dedi, aku lagi mikirin Ade, doain banget ya Dedi. Aku emang tadinya ngedoain karena aku lihat dari postur tubuhnya beliau tuh kayak pekerja gitu kan. Aku tuh nggak tahu kalau ternyata anak-anak beliau tuh hafiz Quran juga semuanya. Aku bilang ke Dedi, doain aku Dedi, aku lagi nyari cara gimana nih biar adik aku tuh bisa masuk pesantren. pesantren gitu kan, yang Lanjutin. mana ngelanjutin. Beliau tuh udah selesai 30 juznya tapi biar hafalannya terjaga gitu. Akhirnya Dedi itu mungkin ceritalah sama istrinya tuh orang Batam. Nih Dedi kalau lihat nonton ini, karena Enggak. kita udah lost kontak banget ini. Ya Ya aku mungkin udah ya kehilangan itu kontak malaikat Dedi. kali ya. Ya itu nggak tau lah malaikat atau gimana gitu kan. Akhirnya Dedi itu nelfon sama istrinya. Tiba-tiba istrinya dari Batam itu terbang ke Serang untuk ketemu aku. Ngajak keluar, ayo Fahira kita keluar ke adek kamu. Adek aku Dibawa di dibawa lari, bawa lagi gitu. Kita mau bawa kemana nih berdua ini kan? Ternyata dibawa ke salah satu pesantren di Depok, waktu itu masih di Depok, kalau sekarang di Bogor pesantrennya. Dia ke salah satu pesantren di Depok, itu masuknya itu sekitar 40 jutaan, pondok itu. Tapi kiainya bilang gini, boleh adek kamu masuk. masuk di sini dengan gratis dengan satu syarat. Kamu sebagai kakaknya harus ngabdi di sini. Nah, di situ aku kayak shock, kayak, hah? Aku harus ngorbanin banyak lagi dong buat adik aku gitu. Aku harus kehilangan pekerjaan aku harus kehilangan waktu aku yang harusnya di luar. Bayangin aku lagi fase-fase kuliahnya, aku harus mondok lagi gitu. Dengan polosnya aku jawab, boleh bawa HP juga gitu. Karena aku kan lagi kuliah kan. Dan itu dalam waktu 2 hari itu, 2 hari setelah dari situ harus cepet ke situ gitu. Jadi aku harus pindahan, ini itu gotong. Dan aku bilang makasih banget buat Dedi sama buat istrinya itu. Benar-benar kayak tanpa rencana gitu. Aku niatnya tuh cerita doang. Masuklah singkat cerita. Disitulah aku di pesantren itulah adek aku bisa hafal letak Ngapal. ayam, letak halaman, posisi ayat. Di situ aku seneng banget.
Alhamdulillah bersyukur, dan di pesantren itu karena itu pesantrennya baru. Jadi waktu itu Kiai minta tolong Faira ayo bantu kembangin pesantren ini lewat apa aja. Disitulah aku memperjuangkan Al-Quran lagi. Memperjuangkan Al-Quran, aku cari donatur ke sana sini gitu kan. Salah satunya adalah kamu donatur ya. Dulu minta donatur, sekarang donatur seumur hidup ya. Jadi dulu tuh suruh nyari influencer kan, nyari influencer. Set muncullah di situ keluar ada salah satu media, akun terkenal yang memang di situ ngeposting kamu. Katanya imam muda di Korea Selatan, santri Darul Quran, usia 17 tahun. Penasaran nih, niatnya tuh nggak ada ke nikah, benar-benar fokus untuk bantu pesantren itu. Set dari situ aku DM kamu, Masya Allah kata aku. Awalnya iseng dulu DM lu kan nggak mungkin. Terus dibalas, alhamdulillah. Belum kenal itu kan kita nggak mungkin langsung, Tad tolong dong share flyer ini gini. Ya, kita iseng-iseng basa-basi dulu gitu. Pakai akun pribadi nih, takutnya pakai akun lembaga nggak dibalas. Biasanya kan gitu kan, nama akun lembaga nggak dibalas, akhirnya pakai akun pribadi. Setelah itu singkat cerita aku bilang, Ustadz saya mau wawancara Ustadz tentang terkait kenapa sih bisa jadi imam Korea di Selatan, imam Korea Selatan di usia 17 tahun, dan itu belum tayang sama sekarang karena waktu itu langsung nikah. Jadi aku teleponan, akhirnya boleh nggak ditelepon? Oke, aku teleponan, singkat cerita teleponan pun dalam kondisi itu di speaker. Jadi teman-teman yang salah paham kayak teleponan 3 jam beneran itu nggak zina, nggak apa gitu. Padahal waktu itu ada notulen, ada ini itu karena emang niatnya wawancara. Jadi nggak jauh-jauh ya. Apa yang diceritakan Umi itu, ya obrolan kita ini nggak jauh-jauh kaitannya dengan Al-Quran. Iya, dengan Al-Quran karena kan Umi yang niat memperjuangkan Al-Quran. Ya kan bener tadi, berarti di awal Abi ngomong tadi kan bahwa kalau kita dekat Al-Quran, kita memperjuangkan Al-Quran dari segi manapun, dari apapun, bagaimanapun, pasti Allah akan tunjukkan jalan-jalan ya yang ngalir aja gitu, yang baik-baik insya Allah gitu. Sampai bisa di titik sekarang ini, kita alhamdulillah dengan izin Allah dapat amanah, bisa kita kan dulu pengen gini, ya Allah kapannya kita bisa punya santri, kapannya kita bisa punya sekolah atau pondok yang bisa kita itu perjuangin. Kita kan dulu memperjuangkan lah sekitar, sekarang kita juga pengen memperjuangkan. Mungkin Umi dari dulu juga udah merjuangin orang, adik gitu kan. Kalau Abi sendiri belum, karena memang perjuangan Abi dulu untuk Abi sendiri ngapal Quran. Karena kamu ngafal Qurannya, kamu memperjuangkan Al-Quran. Kayaknya udah kapan ya? Ya alhamdulillah dengan izin Allah ini ada amanah besar dari Institut Al-Quran untuk bisa ngegawangi teman-teman semua itu ya sambil belajar, walaupun memang mungkin rasanya belum pantas juga, tapi karena ini sebuah amanah dari guru, apa salahnya kita mengikuti. Barangkali dengan itu pasti akan ada pelajaran dan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan nanti. Iya, jadi teman-teman, karena aku memperjuangkan Quran itu tadi tuh kan sampai mana? Oh iya, ketemu awalnya telepon, tapi 2 hari habis telepon itu ya 2 hari habis telepon tiba-tiba beliau minta ke rumah gitu. Hah? Yang bener aja gitu, kita belum pernah ketemu sama sekali, belum pernah ketemu. Tapi jujur teman-teman, waktu itu ada di fase saya itu benar-benar lagi pengen fokus buat karir saya, fokus buat masa depan, fokus buat diri sendiri dulu, bukan buat nyari jodoh. Waktu itu lagi nggak ada niatan cari jodoh emang. Tapi waktu itu sempat berdoa gini, ya Allah udahlah yang terbaik aja menurut Engkau. Dan ternyata ketika kita menjatuhkan omongan, yang terbaik aja menurut Engkau, siapapun yang datang. Jadi ketika emang kita menjatuhkan omongan itu kepada Allah, Allah tuh sebenarnya maha baik banget, benar-benar mengabulkan doa-doa kita. Jadi di saat kita minta yang terbaik menurut Allah, kita harus kehilangan yang terbaik menurut kita. Kita harus siap gitu. Jadi waktu itu posisi aku belum kenal siapa beliau, hanya lewat telepon doang gitu kan. Belum pernah ketemu juga ya kita. Jadi waktu itu pertemuan pertama itu di hari lamaran. Benar-benar di hari lamaran, di hari ulang tahun, dan aku pun waktu itu kan nikob kan, pakai nikob. Jadi beliau juga belum tahu muka aku gimana gitu. Tapi benar-benar lillahi ta'ala, ya Allah, ya udah kalau memang ini pilihan Engkau, aku siap kehilangan yang terbaik menurut aku gitu, pilihan aku. Karena setiap kita kan pasti punya pilihan masing-masing sebagai manusia. Tapi ternyata Allah punya yang terbaik juga menurut kita. Akhirnya singkat cerita bertemu dengan beliau. Menurut Allah. Singkat cerita
bertemu beliau. Setelah bertemu beliau pun nggak berhenti di situ memperjuangkan Quran gitu. Tiba-tiba saya masuk ke dalam keluarganya pesantren Darul Quran, yang memang Darul Quran itu yang dari Quran dulu lagi. tuh enggak, Darul Quran tuh yang dari dulu tuh kayak aku tuh bisa nggak ya dia aku masuk situ gitu. Padahal sebenarnya mudah banget kan, tinggal telepon ayah gitu, lewat WA gitu kan. Sebenarnya cuman kan waktu itu posisinya apa namanya, pokoknya inget Darul Quran tuh kayaknya orang-orang hebat gitu, Amin, kayaknya amin, insya orang-orang Allah, amin. orang-orang berilmu, kayaknya orang-orang Amin. Quran banget. Tiba-tiba aku dapetin orang yang di situ gitu. Saya terjun ke dalam pesantren Darul Quran, akhirnya lanjut lagi tuh, Fahira bantu kembangin ini yuk. Akhirnya oh ternyata apa namanya, kayak maksudnya bagi aku gini teman-teman ya, kita udah mengarungi jauhnya kehidupan dunia selama aku sekarang 24 tahun. Selama 24 tahun aku hidup di dunia, yang bener aja sih kalau garis finish kita tuh bukan surga gitu. Jadi dan untuk mendapatkan surga itu kan semua petunjuknya ada di Al-Quran. Jadi aku memperjuangkan Al-Quran, mati-matian hidup 24 tahun. Kalau garis finish aku nggak surga, kayaknya sia-sia gitu. Buat apa sih hidup selama ini? Akhirnya aku ketemu beliau, dan apa namanya, perjuangan aku buat ada di titik itu nggak mudah. Ini hanya singkat cerita bagaimana aku kalau mungkin teman-teman jangan lihat, Masya Allah ya Ustazah Fahira, maksudnya dapat suami soleh gitu kan. Enggak Terus juga sih. juga Amin tapi. iya, maksudnya pandangan orang sebagai wanita-wanita pasti begitu gitu kan. Cuman teman-teman, tetap setiap manusia itu ada ujiannya. Setiap manusia ada ujiannya karena Tantangannya masing-masing. karena ada satu hal yang ini nggak akan aku publish di sini, tapi ini the real, maksudnya teman-teman, perjuangan aku untuk Al-Quran sebanyak ini, tapi ada perjuangan aku, makanya aku bilang perjuangan aku untuk Al-Quran tuh jauh lebih besar daripada perjuangan aku untuk diri aku sendiri. Ada diri aku yang benar-benar nggak ada semua yang tahu. Aku nggak akan buka juga di sini. Intinya ada yang lebih pahit dari ini, tapi aku nggak menjadikan bahwa itu adalah ujian yang memang kamu harus putus asa, enggak. Di sini aku punya keluarganya Allah, punya kamu yang mendekatkan aku sama Allah. Setiap kita pasti punya apa namanya, masalah masing-masing. Jadi intinya aku ada di titik sekarang itu nggak instan. Suami aku tahu sendiri masalah hidup aku apa. Dan sampai detik ini masalah itu belum selesai ya, Bi. Tapi semua orang nggak tahu masalah itu, karena Tapi ini yakinlah. adalah apa namanya, apa ya, bukan Ujian aib hidup ya, aja. maksudnya ya ujian hidup. Jadi clue-nya gitu aja ya, mungkin saya dapat suami soleh, punya keturunan yang soleh, Amin. hidup saya kelihatan bagus, kalian tinggal cari aja masalah hidup saya di mana. Nggak usah Jadi dicari, pertanyaan, nggak usah. iya nggak usah dicari, tapi intinya jadi jangan ngeklaim bahwa kayaknya enak banget ya hidupnya Ustazah Fahira. Semua orang itu makanya saling mandang memandang kan, makanya sebenarnya ini lebih ke syukur sih, bahwa teman-teman kalau kita dapat ujian atau tantangan dari Allah itu, ya jangan merasa bahwa kita itu yang paling susah gitu. Mesti ada orang yang lebih susah daripada kita yang mungkin kita nggak tahu juga gitu. Makanya harus sering-sering berhusnudzon sama Allah, dan Allah memberikan ujian tantangan kan tidak di luar batas kemampuan manusia, itu pasti dalam apa yang sudah disiapkan di dalam apa kemampuan hamba tersebut Iya. gitu kan. Makanya Nanti ya udah, di waktu yang tepat mungkin akan aku ceritain hal ini, tapi nanti entah kapan, mungkin 10 tahun yang akan datang. enggak lah. Pokoknya Atau, tapi untuk menjadi pelajaran hidup bahwa ya, aku udah sejauh ini, sekuat ini, karena kayaknya nggak, intinya gini aja, di atas apa, masalah kamu tuh belum ada apa-apanya gitu loh. Jadi ya, jangan merasa masalah kita tuh paling berat. Itu ya aja semua lah. sih. Kadang aku merasa masalahku paling berat, ternyata ada lagi masalah orang yang jauh lebih berat dari ini. Jadi aku harus, apa alasan aku untuk berhenti semangat gitu. Apa yang ada di depan kamu, ya udah semangat gitu. Makanya jangan lupa balik lagi sama Quran. Maka Karena ini aku Quran itu, memperjuangkan Quran, jadi aku bisa sekuat ini untuk menjalani ujian hidup aku. alhamdulillah. Alhamdulillah gitu.
Kemarin pun alhamdulillah makasih banyak juga buat PPPA Darul Quran. Saya kan diamanahkan menjadi pengasuhnya asrama di Institut Darul Quran. Yang qadarullah kemarin ada acara wisuda tahfiz nasional yang memang kami mendapatkan cerita dari anak-anak beberapa mereka kekurangan dana untuk wisuda. Dan lagi-lagi aku tuh kalau memperjuangkan Al-Quran semangatnya, pokoknya aku pernah ada di titik seperti mereka gitu, pengen banget ngerasain wisuda tahfiz dan lain sebagainya. Dan aku cerita juga sama PPPA Darul Quran gitu kan, terkait ayo bantu anak-anak ini. Alhamdulillah PPPA Darul Quran juga membantu. Jadi kita kolaborasi support bareng anak-anak kita semua, anak-anak Darul Quran untuk mewujudkan cita-cita mereka menjadi penghafal Quran, mewujudkan mereka untuk wisuda gitu kan. Iya, karena Jadi memang gitu, Mi. Jadi kita itu tidak hanya, lagi-lagi Quran nggak hanya melulu Quran, baca, ngafal ini itu, tapi setidaknya gini, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ya, teman-teman semua merasa udah tua, merasa wah aku kayaknya nggak mampu ini ngafal Quran, puyeng, mana kerjaan ini itu. Ya, kalau misalkan sudah memang benar-benar nggak mampu dengan apa berbuat ini itu, ngafal Quran ini itu, setidaknya ada kontribusi kita. Apa? Mungkin salah satunya dari harta. Apa yang kita taruh, apa yang kita berikan untuk mereka, maka itu akan menjadi saksi bahwa ini loh harta kita yang mengantarkan kita ke mengantarkan. surganya Allah, ya, ya lewat perjuangan Al-Quran mereka. Karena dengan kita mensupport aja itu udah luar biasa. Iya, jadi sebenarnya Banyak kita lah nggak, pokoknya. kalau kita pengen jadi keluarga Allah lewat dari jalur penghafal Quran, kita nggak harus kita jadi penghafal Quran juga. Apa yang kita punya, contoh kita punya harta yang Mendukung lah. banyak gitu kan, kita punya harta banyak ya kita support para penghafal Quran yang memang membutuhkan harta kita gitu. Jadi emang Jadi dari situlah bayangin lah, kita naruh 100.000 buat pembangunan pesantren misalkan, dan pesantren itu jadi ditempati, diduduki sampai bertahun-tahun, ribuan tahun uang sama kita. penghafal Quran, ada uang kita walaupun hanya 100.000 gitu. Jadi memang untuk memperjuangkan Al-Quran itu tidak melulu tentang kita juga harus ikut ngafal, kita juga harus ikut ngaji, tapi juga lewat kontribusi harta, yang lain. kontribusi harta pun kita bisa. Bagaimana Berbagai macam cara lah kebaikan masa untuk sih kita nggak bisa memperjuangkan sih Al-Quran. kalau kita punya harta, tenaga aja kita nggak bisa nih jadi penghafal Quran, atau kita mendidik anak jadi penghafal Quran tuh kita belum bisa. Setidaknya mensupport. Setidaknya kita mensupport para penghafal Quran, karena kita nggak tahu kan lewat pahala yang mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Insya Jadi Allah. intinya teman-teman memperjuangkan Al-Quran itu jangan sampai berhenti di sampai sini. Soalnya Al-Quran itu petunjuk ya, Bi. Sepanjang hayat, sepanjang hidup, terus memperjuangkan Al-Quran, lembaga-lembaga Quran, pondok-pondok Quran. Itu tadi pesan dari saya, kalau memang kita belum bisa jadi penghafal Quran, minimal harta yang kita punya, walaupun itu hanya 10.000, 100.000, berapapun lah. berapapun kita support para penghafal Quran. Karena disitulah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai Quran. Gitu. Oh iya Bi, tadi kan kita udah sharing-sharing bareng tentang memperjuangkan Al-Quran. Sekarang sebelum ditutup podcast ini, boleh sedikit kasih closing statement tentang kita biar tetap istiqomah dalam memperjuangkan Al-Quran. Ya, bicara tentang istiqomah itu memang berat ya. Termasuk saya sendiri, Abi sendiri itu ya tidak lepas dan terus belajar tentang bagaimana bisa istiqomah. Apalagi istiqomah dari untuk Al-Quran. Tapi ada pesan dari Abi ini buat Abi sendiri khususnya dan untuk semuanya, bahwa yang pertama, kalau kita mau bisa istiqomah di suatu hal apapun itu, apalagi tentang Quran ini, yang pertama, seberapa besar kita cinta terhadap Al-Quran. Kalau kita udah cinta, ya udah, mau gimana pun, mau bagaimanapun, pasti dia akan nggak mau lepas itu. Nah, makanya yang pertama adalah tanya dulu diri kita sendiri, sejauh apa, seberapa besar ya cinta kita terhadap Al-Quran. Maka kalau kita sudah cinta, insya Allah ya untuk ya istiqomah dalam Al-Quran itu nggak akan susah ya. Kemudian kedua, di lingkungan, karena lingkungan itu kadang-kadang memang sangat mendukung, tapi kembali lagi kalau cintanya besar, walaupun mungkin di lingkungan kurang mendukung, kurang membentuk,
karena dia cintanya sudah besar, maka dia pasti akan bisa terus berjuang, terus mendekati, terus menjaga Al-Quran tersebut. Jadi kuncinya adalah cinta. Cintailah Al-Quran. Cinta itu kan banyak ya. Bisa cinta mungkin ada orang cinta Quran, pengen bisa ngomong, tapi dia terbatas kemampuannya. Barangkali dengan akalnya atau apanya lah, mungkin punya keterbatasan masing-masing begitu, sehingga belum bisa banget untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran gitu. Mungkin bisa dengan cara dia berkhidmat di dalam orang-orang yang sedang belajar Al-Quran. Nah itu juga sama tuh. Jadi istiqomah dalam Al-Quran itu yang pertama cinta dulu. Kalau cinta kita mau ditugasin untuk apa, untuk bagaimana, ya pasti akan jalan terus gitu. Oke. Jadi teman-teman untuk bisa istiqomah itu pelajaran yang kita ambil dari statement Ustadz Hikman adalah kita harus menemukan rasa cinta. Karena kalau kita udah cinta kan gimana sih kalau cinta ke orang ya pasti kita berkorban segalanya untuk dia gitu kan. Ya, begitu. Mau disakitin tetap diterima gitu, dikecewain dimaafin gitu kan. Ya pokoknya kalau udah cinta itu pasti pengorbanan kita banyak. Kalau misalkan sejauh mana sih pengorbanan kita untuk Quran berarti kita belum cinta sama Al-Quran. Jadi tes diri kita seberapa cinta kita kepada Al-Quran, dilihatlah perjuangan kita sekarang untuk Al-Quran itu sejauh mana. Kalau Al-Qurannya masih berdebu berarti belum cinta kita sama Al-Quran ya. Kalau Al-Qurannya, jadi yang dilap itu jangan kebanyakan ngelap HP teman-teman. Yang dilap tuh jangan Al-Quran kita yang perlu dilap gitu kan, banyak debu. Baik, terima kasih Ustadz atas statementnya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Makasih banyak nih buat Abi yang udah berbagi cerita kehidupan. Alhamdulillah. Iya, makasih banyak. Pokoknya intinya teman-teman di rumah, walaupun kalian rebahan doang, tapi kalau kalian pengen dapat pahala Qur'annya, jangan lupa kontribusi harta kita. Itu sih yang paling utama. Karena kadang kita menyepelekan itu, Bi. Lebih baik kita shopping, lebih baik kita belanja TikTok Shop, Shopee Shop, padahal ternyata ada yang lebih berharga daripada itu. Walaupun hanya 30.000, 50.000 itu kan bermanfaat. Jadi teman-teman ambil baiknya dari podcast ini dan buang buruknya dari podcast ini, karena kita hanya manusia biasa yang pasti ada salahnya, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan juga untuk pesantren Darul Quran yang telah Selamat. yang telah memberikan suami kepada saya yang begitu soleh, karena kan ini didikan para gurunya juga gitu, dan tentunya dari orang tuanya. Terima kasih juga buat mertua aku yang udah mendidik anaknya menjadi suami yang soleh. Amin. Terus terima kasih kepada khususnya PPPA Darul Quran juga telah mengajak kita dan memberikan kesempatan tentang kita berbagi. Terima kasih juga buat podcastnya Ceku, Cerita Kehidupan. Nanti semoga podcast-podcast ini kedepannya juga banyak narasumber yang manfaat dan berkah. Terima kasih teman-teman yang di rumah. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dari kita semua. Saya Azmi Nabila Fahira dan Ustadz pamit dari podcast ini, dari podcast Ceku, Cerita Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.